Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dan harta peninggalan. Mari kita simak bersama. Apa sih pengertian nikah itu? Nah, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pernikahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian nikah. Nikah menurut bahasa artinya akad dan mengumpulkan. Menurut istilah, nikah artinya akad yang memunculkan atau menyebabkan kebolehan hubungan khusus atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, nikah adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Selain arti pernikahan, kita juga harus mengetahui apa itu tujuan pernikahan. Menurut agama Islam, tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana telah diungkapkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Apakah setelah kita menikah ada manfaat yang bisa kita ambil? Nah, tentu ada. Yang pertama, menguatkan ibadah, menjaga kehormatan diri dari fitnah dan kejelekan dunia lainnya, mendapatkan keturunan, menyalurkan fitrah, dan membentuk peradaban baru. Langkah-langkah menuju pernikahan. Persiapan menuju pernikahan, yang pertama ada kesiapan fisik, kesiapan mental, ekonomis, kesiapan sosial, serta kesiapan agama. Dan yang terakhir, menentukan pilihan pendamping. Setelah kesiapan itu sudah matang kita siapkan, langkah selanjutnya kita harus mengetahui apa saja syarat nikah serta rukun nikah. Syarat nikah yang pertama harus beragama Islam, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang terakhir, tidak karena paksaan atau kemauan dari diri sendiri. Nah, setelah syarat nikah, ada rukun nikah. Yang pertama, ada kedua mempelai, ada wali, ada dua orang saksi, dan ijab dan qabul. Adab walimatul ars. Pada dasarnya, pernikahan itu bukan dilakukan dengan pesta pora dan sejenisnya. Tetapi yang paling penting adalah agar pernikahan itu diketahui secara umum. Rasulullah pun mengajarkan, walaupun hanya dengan 1 ekor kambing, sebaiknya walimatul ars itu dilaksanakan untuk menghindari fitnah serta untuk mengetahui atau mengabarkan kabar baik kepada khalayak umum. Itu ada hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Yang pertama, ada manajemen konflik dalam keluarga. Konflik antara suami dan istri sangat mungkin terjadi. Karena itu, suami maupun istri perlu memiliki kemampuan untuk mengelola konflik yang mungkin terjadi di antara mereka. Sebagai suami maupun istri, kita harus bisa meredam amarah satu sama lain. Apabila konflik tidak terselesaikan dengan baik, cara terakhir untuk menyelesaikannya yaitu perceraian sebagai solusi terakhir. Cerai atau talak adalah lepasnya ikatan pernikahan sehingga pasangan itu haram untuk berhubungan badan. Talak pada dasarnya boleh atau halal dilakukan, tetapi Allah membencinya. Islam membolehkan perceraian jika tidak ada lagi cara yang bisa ditempuh untuk meneruskan perkawinan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian harta peninggalan. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggal seseorang yang meninggal. Hukum warisan merupakan aturan yang berkaitan dengan pembagian harta yang telah ditinggalkan mati oleh pemiliknya dan menjadi ahli warisnya. Pembagian harta warisan wajib dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian harta adalah Allah
Agama Islam memandang segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah, atau lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedangkan manusia hanya memiliki hak guna pakai yang bersifat sementara atau tidak abadi. Karena keabadian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kewarisan dalam agama Islam. Yang pertama ada prinsip isbari, yang kedua ada prinsip individual, yang ketiga ada prinsip bilateral, dan yang terakhir ada prinsip kewarisan hanya karena kematian. Ketetapan Allah dalam pembagian warisan sangatlah adil. Ahli waris atau yang berhak mendapatkan warisan yang pertama adalah suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki, ibu, ayah, dan kakek. Mungkin hanya itu ilmu yang bisa kita kupas pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.